Presiden Prabowo Subianto menamakan kabinetnya Kabinet Merah Putih. Ini disampaikan Prabowo saat mengumumkan nama-nama menteri dan wakil menteri yang akan menduduki pos-pos di kementerian dan lembaga negara. Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 menteri koordinator, 41 kementerian teknis, dan 5 lembaga negara setingkat menteri. Total ada 53 orang, sedangkan wakil menteri berjumlah 56 orang. Sehingga total anggota kabinet berjumlah 109 orang. Struktur kabinet ini dinilai cukup gemuk, sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan koordinasi dan pembagian tugas yang tumpang tindih. Namun, kekhawatiran itu ditepis dengan pembagian bidang yang secara khusus ditangani oleh seorang menteri. Penanganan satu bidang khusus dianggap akan lebih efektif menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi selama ini. Beberapa kementerian yang dipecah Prabowo, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Pemecahan kementerian semacam ini dapat meningkatkan efektivitas dan fokus pada bidang yang spesifik menjadi tanggung jawab kementerian, sehingga pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Pemanfaatan sumber daya bisa lebih optimal, serta penempatan orang-orang yang memang dianggap ahli dan kompeten di bidangnya dapat dilakukan dengan baik dan terencana. Profesor Stella Christie misalnya, seorang ilmuwan riset dan sains yang telah malang melintang di berbagai kampus ternama dunia dan jebolan magna cum laude Harvard University, diangkat sebagai wakil menteri untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Penempatan ini sangat tepat, karena sesuai dengan kompetensi yang dimiliki profesor yang masih mengajar di Universitas Tsinghua, Cina itu. Hal yang sama juga terlihat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Prabowo Subianto menunjuk Abdul Mukti, Sekretaris Umum Muhammadiyah, sebagai menteri. Muhammadiyah selama ini dikenal mempunyai pengalaman dalam mengelola ribuan sekolah dasar dan menengah yang dimiliki oleh salah satu lembaga keagamaan terbesar di Indonesia tersebut. Pemecahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah contoh bagaimana Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo ini akan lebih fokus ke bidang-bidang tertentu yang menjadi hajat hidup orang banyak. Beberapa kementerian yang dipecah lainnya seperti Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan. Konsekuensi pemecahan ini memang menyebabkan struktur kabinet yang relatif banyak. Namun di sisi lain, pemecahan semacam ini justru akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta memastikan bahwa negara memperhatikan dengan sungguh-sungguh bidang-bidang yang dianggap menjadi hajat hidup orang banyak. Keahlian dan akuntabilitas dalam bidang-bidang yang ditangani bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan cek kosong kepada para menteri yang duduk di kabinetnya. Prabowo memberikan pembekalan khusus serta membawa para menteri untuk masuk dalam kawah candra di muka di Akmil, Magelang, selama 3 hari. Ini adalah upaya Presiden untuk memastikan para menteri dan wakil menteri dapat bekerja sesuai visi misi Presiden, serta bekerja sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Langkah Presiden Prabowo Subianto memecah kementerian dengan menangani satu bidang yang dianggap strategis ini menunjukkan komitmen Prabowo bahwa pemerintah akan memberikan sumber daya khusus, perhatian, serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Men of our time.